Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tantangan komunikasi dan lingkup komunikasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Rian Hanafi dengan NIM 003. Yang kedua ada Eka Puja Sukriya dengan NIM 016. Yang ketiga ada Cindy Anggraini dengan NIM 018. Yang keempat ada Sulung Hernanda dengan NIM 023. Yang kelima ada Mustafa Abdurrahman dengan NIM 030. Langsung saja kita kepada pokok pembahasan kita pada kali ini mengenai komunikasi bisnis. Nah, pakar komunikasi bisnis, Rosenblatt, menyatakan bahwa komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, lalu apa aja tuh bentuknya dari komunikasi bisnis? Next slide, Mas. Oke, di sini ada 4 bentuk komunikasi bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah komunikasi dari atasan pada bawahan. Nah, ini teman-teman sudah mengenal ya, ada top management, middle management, dan bottom management. Nah, kalau komunikasi dari atasan pada bawahan itu komunikasi antara top management ke middle management atau ke bottom management. Yang kedua adalah komunikasi dari bawahan pada atasan. Nah, ini komunikasi yang berkebalikan dengan poin yang pertama. Lalu yang ketiga ada komunikasi pada sesama atau sideways communication. Nah, ini biasanya komunikasi antar karyawan dengan karyawan atau manajer dengan manajer yang lainnya. Lalu yang terakhir ini ada komunikasi multisaluran. Nah, teman-teman, di era digital dan teknologi ini, sekarang informasi itu bukan hanya dalam bentuk nota atau tulisan atau koran, melainkan sekarang itu sudah terintegrasi secara digital melalui Messenger, chat WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puja. Baik, selanjutnya yaitu seberapa penting sih komunikasi bisnis itu? Nah, sebelumnya, aktivitas komunikasi itu merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar. Nah, seberapa penting sih komunikasi itu? Sangat penting. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain. Misal nih, ketika kita selalu berkomunikasi dengan teman, dosen, tetangga, klien, dan lain-lain. Nah, karena itu, komunikasi itu penting dalam kehidupan kita. Tanpa adanya komunikasi, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Maka, komunikasi itu menjadi syarat dan dapat membentuk sebuah relasi. Untuk komunikasi bisnis sendiri itu adalah pertukaran pendapat antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Next. Nah, selanjutnya yaitu organisasi bisnis atau perusahaan itu perlu melakukan komunikasi bisnis karena ada beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu dinamika organisasi atau perusahaan yang sedang berkembang. Yang kedua, persaingan yang ketat antar organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, keinginan, harapan, dan kebutuhan publik. Yang keempat, sifat kritis publik atau masyarakat yang semakin meningkat. Next. Dan yang kelima itu ada perkembangan pesat teknologi komunikasi, meningkatnya pengaruh opini, citra, sikap publik terhadap organisasi. Yang keenam, pengaruh media massa terhadap pembentukan opini atau citra publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, tanpa dukungan dan citra publik terhadap suatu kegiatan dan perkembangan organisasi atau perusahaan, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya yaitu tantangan komunikasi bisnis. Next, Mas. Nah, kemampuan komunikasi yang wajib kita kuasai, ya ini ada 4. Yang pertama ada keterampilan menulis, yang kedua ada keterampilan membaca, yang ketiga ada keterampilan berbicara, yang keempat pendengar. Aktivitas komunikasi merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh setiap manusia dalam kesehariannya dalam menjalankan kehidupan. Bukan masalah apa yang kita sampaikan dan tulisan, namun yang terpenting dalam berkomunikasi adalah karakter, psikologis, dan bagaimana kita menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Seorang komunikan tidak hanya menerima apa yang ia dengar, namun lebih kepada membaca dan menilai sikap kita sebagai komunikator. Komunikasi juga efektif, sangat berperan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Tidak memandang seseorang itu memiliki pendidikan yang tinggi, uang yang banyak, atau kekuasaan yang besar. Namun ketika ia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, maka akan menghambat tercapainya tujuan organisasi tersebut. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Kansa. Terima kasih Mas Mustafa atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya ini ada 3 jenis faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi. Nah, 3 jenis faktor hambatan ini apa saja? Yang pertama itu ada hambatan teknis, yang kedua ada hambatan semantik, dan yang ketiga ada hambatan manusiawi. Nah, untuk hambatan teknis ini, eh, jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Jika dipandang dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi. Sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. Nah, untuk hambatan yang kedua, ini ada hambatan semantik. Apa sih hambatan semantik ini? Hambatan semantik ini itu hambatan yang dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan, jika penyampaiannya kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikasinya, serta melihat mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya. Nah, untuk jenis hambatan yang ketiga, ini hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlihat dalam berkomunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup 2 hal. Yang pertama, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, dan penyaringan informasi. Yang kedua, ini hambatan yang timbul oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja, serta tata nilai yang dianut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk slide yang selanjutnya ada perkembangan komunikasi bisnis, di mana negara dan perusahaan sekarang itu menguasai teknologi informasi dan mampu memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini telah menjadi alat yang utama dalam mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong produktivitas yang pada akhirnya menghasilkan profit maksimal bagi perusahaan. Pengguna teknologi informasi pada dunia bisnis juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya dan juga menggunakan platform online untuk memasarkan produk dan jasa mereka tanpa batasan geografi atau waktu. Next. Yang selanjutnya ada peran komunikasi bisnis dalam usaha. Bisnis dan komunikasi adalah 2 hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting karena fungsinya yang
krusial bagi pelaku bisnis. Komunikasi di sini berperan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan baik pada level individu maupun perusahaan. Next. Yang selanjutnya ada lingkup komunikasi bisnis, di mana lingkup ini mencakup suatu lingkup yang sangat luas yang berkaitan dengan pengutaraan, penyaluran, penerimaan, dan pertukaran gagasan-gagasan informasi. Untuk bentuk-bentuk lingkupnya, aspek lingkupnya ada beberapa. Yang pertama ada bentuk komunikasi, di mana komunikasi bisnis memerlukan penguasaan dan pemahaman bentuk komunikasi, baik dalam menerima maupun mengirim pesan. Yang kedua ada keterampilan komunikasi. Kita tak akan mampu melakukan komunikasi dengan baik jika tidak bisa merasakan, menghayati, dan memahami apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan komunikan. Yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor ini meliputi personalisasi atau kepribadian, appearance atau penampilan, reputation, dressing, dan maturity. Yang keempat ada proses komunikasi yang terdiri dari beberapa elemen kayak sumber komunikasi siapa, komunikatornya siapa, pesan apa yang dituju, dan dampak dari komunikasinya itu seperti apa. Nah, yang terakhir ada ilmu-ilmu penunjang. Ilmu yang pertama itu bahasa. Jadi bagaimana menyusun kata-kata yang sederhana, sistematik, dan persuasif agar pesan mudah dipahami. Yang kedua ada ilmu psikolog. Bagaimana memahami kondisi psikis dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga ada teknologi, yaitu komunikasi terus berkembang dan kita harus mengikuti perkembangannya agar tidak tertinggal. Contoh konkretnya itu teknologi komputer, internet, dan perangkat digital lainnya yang harus dikuasai. Next, Kak. Baik, berikut daftar pustaka kita dari buku Komunikasi Bisnis Iriantana dan Subdana dan juga konsep-konsep dasar konteks dan ruang lingkup komunikasi bisnis oleh Sumartiat. Next. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA Group ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.